Kesempatan ini judul yang saya mau sharingkan adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Boleh dibantu bahannya. Enggak, kalian bisa lihat kan ya kanan sama kiri? Saya di tengah gini enggak ganggu kan? Aman ya? Enggak, keganggu enggak kalian ya? Bisa? Ya. Yesus kebangkitan dan hidup. Dari Yohanes pasalnya yang ke-11, ini sebetulnya pakai ini enggak ngefek ya? Iya, gua nggak bisa lihat kan di depan. Karena kalau ini kan saya mesti bisa lihat. Oh, oke. Kalau enggak kan nggak bisa lihat. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ya sudah. Ya, gitu. Udah kan? Nah, ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Yesus kebangkitan dan hidup. Bicara soal kebangkitan ini, let's say begini. Kita ini punya istilah yang biasa kita dengar, lebih daripada pemenang. Betul? Lebih daripada pemenang itu karena Anda dan saya tidak pernah masuk ke dalam pertandingannya, melainkan Kristus yang masuk dalam pertandingan tersebut. Dan dia menyelesaikan dan memenangkan semuanya. Dan kemudian kemenangan itu dikenakan pada setiap yang percaya. Makanya ada istilah di dalam perjanjian baru, kenakanlah Kristus. Itu artinya adalah kita menerima semua benefit dari karyanya. Nah, makanya kalau ada istilah pikul salib, itu sebetulnya bukan tentang kita ini memikul penderitaan, melainkan memikul benefit dari salib tersebut. Jadi kalau kita gagal paham hal ini, repot ini. Jadi bukan penderitaan yang kita pikul, melainkan kita mengenakan hasil dari karya yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dibenarkan, Anda dan saya diampuni, lalu kemudian kemenangan itu diberikan, dan itu yang artinya dikenakan pada setiap kita. Demikian juga include tentang yang namanya kebangkitan. Nah, orang Kristen yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah orang-orang yang gagal paham. Dan ketidakselarasan berpikir antara apa yang Allah kerjakan, apa yang dia berikan, yang kemudian enggak satu frekuensi dengan apa yang kita terima, itu membuat seseorang itu cepat atau lambat dia menjadi kecewa, dia menyerah, dan endingnya dia muntaber. Ya. Mundur tanpa berita. Ya, itu muntaber tuh. Saya mendapati 5 tahun terakhir ini, ya, di pengembalaan kami itu ada banyak anak-anak muda yang begitu modelnya. Ya, under 30 lah umurnya, ya, di 25, 22, 24, ya, yang baru-baru selesai kuliah. Entah kenapa nggak tahu apa karena mental lingkungan generasinya, saya nggak paham juga. Tapi yang pasti seseorang yang terhubung dengan Tuhan itu harusnya beri pengaruh pada lingkungan, bukan dia terhubung dengan Tuhan karena dipengaruhi lingkungan, kan begitu ya. Memang sebelum generasi Alpha sekarang, ada generasi Z dulu, yang mana si generasi Z ini kayaknya pejuang keseimbangan, padahal dalam hidup ini nggak ada keseimbangan. Tapi memang penggila keseimbangan gitu. Ya, Gen Z ini loh, generasi Zakit ini, yang di bawah usia 26 tahun. Anda kalau udah 26 tahun, Anda berarti udah gak masuk Gen Z, Anda masuknya milenial. Nah, cuman di bawah 26, nah itu generasi Z, baru di bawahnya lagi generasi Alpha. Ya, di mana banyak istilah-istilah yang sebetulnya hanya dimodernisasi, sebetulnya pengertiannya sama. Contohnya adalah kalau kerja pulang gajian namanya take home pay. Ya, ini kan cuma istilah-istilah yang dirubah aja. Ya. Namun ada beberapa istilah yang akhirnya menunjukkan siapakah generasi tersebut. Saya nggak nyalain generasi ini,
Karena setiap generasi itu kan produk dari generasi sebelumnya. Ya. Dan itu toksiknya turun, ngalir gitu. Dan harusnya pemahaman kita tentang karya Kristus yang komplit itu harusnya nggak memberi peluang untuk kita dipengaruhi di generasi manapun Anda dan saya sekarang ada. Ada kejadian kebangkitan dari 4 Injil mencatat, salah satunya adalah Lazarus. Lazarus ini punya 2 saudara perempuan yang bernama Maria dan Marta. Jadi Maria dan Marta ini ada kejadian 2 kali berurusan dengan Yesus. Yang kedua kalinya itu adalah ketika Yesus membangkitkan saudara mereka yang sudah masuk ke dalam kubur, yaitu Lazarus. Nah, 2 orang ini saya mau bukan menganalogi tetapi membuat komparasi yang bisa disambungkan tentang kayak gini loh. Kalau zaman sekarang ngaku percaya Yesus tetapi tidak menggenakan Kristus dalam hidup kita, dalam konteksnya yang saya batasi frame-nya sekarang, saya bicara soal kebangkitan. Jadi ketika kita tidak menggenakan kebangkitan Kristus di dalam pemahaman, perasaan, tindakan, maka ada banyak kekacauan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sementara kita mengaku percaya. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40. Ya. Oh bisa, oh kesana ya. Ntar dulu, bisa kesana? Ini enggak, gue back nggak mau nih. Iya udah, kalau mau kan bisa di back harusnya. Wih, itu mah lu yang nge-back kenceng banget. Kalau ini gue satu-satu nggak mau. Ini gue ngarahinnya kemana? Situ kan. Ini ini buat gerakin ke depan. Iya ngobrol ya. Kalau nggak ngobrol kan kita saling menghakimi urusannya. Lukas 10, Lukas 10 ayat yang ke-40, saya akan bacakan sekarang. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini momen pertama kali Marta bertemu dengan Yesus. Dan ini gambaran, kalau saya mau bawa ke masa sekarang, kayak begini nih modelnya, orang Kristen yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus, modelnya sama seperti Marta, ini adalah gambaran dari Kristen agamawi. Orang Kristen yang agamawi, dia tidak relate secara spirit dengan Tuhan yang dia sembah. Orang Kristen yang agamawi adalah tipe orang yang mengaku percaya namun menyuruh Tuhan untuk konsentrasi pada dirinya, bukan dirinya yang berkonsentrasi pada Tuhan. Makanya yang model begini biasanya jadi orang yang cepat capek karena baru ketemu pertama saja dia udah ngomong, Yesus lu gak peduli amat sama gue. Ya. Itu saya punya saudari Maria itu cuma duduk aja di situ diam dengar. Saya ini loh diperhatiin, nggak peduli apa. Ya. Mereka yang tidak mengenakan kuasa kebangkitan Kristus di dalam keberadaan dirinya sepenuhnya, mau pikiran, mau perasaan, pemahaman, pengenalan, semuanya tentang resurrection atau kebangkitan, itu begini modelnya memang. Ya. Menyangka bahwa Tuhan nggak peduli terhadap dia, karena orang yang model begini adalah orang yang sibuk dengan sensasi dalam hidupnya. Orang yang sibuk dengan sensasi dalam hidupnya adalah orang yang selalu berfokus pada situasi dan kondisinya. Sehingga ketika situasi dan kondisinya tidak berubah, dia menganggap Tuhan tidak mendukung dia. Karena yang dia harapkan bukan apa yang Tuhan harapkan, yang dia harapkan adalah tentang apa yang dia lihat dan dia ukurkan bahwa ya itu Tuhan. Kalau enggak begitu enggak Tuhan namanya. Ya, kurang lebih begitu. Ya.
Di mana orang-orang model begini ini adalah orang-orang yang bukan memperhatikan Tuhan, tapi orang-orang yang cari perhatian kepada Tuhan. Tangkapnya pelan-pelan deh. Ya. Buat kalian yang sudah ambil bagian di dalam hospitality, hospitality itu gampang-gampang susah. Ya, bayangin deh, Anda mendampingi pendeta yang umurnya 4 kali lipat dari kamu, dan tapi ya saya percayalah, sekretariat gak mungkin salah pilih pembicara untuk jam 3. Kalau enggak, pasti Anda terhakimi ketika Anda mau treatment pembicara, ya kan? Duduk di restoran bawah terus mati nih mau ngomong apa nih? Mau ngomong cerita sekolah ini dia udah lupa sama sekolahnya, ya kan? Udah tua, ya kan? Ya, tapi ya yang saya salut adalah mereka yang berani ambil bagian ini bukan karena mereka pintar, tapi karena mau memberi hati kepada Tuhan. Karena orang-orang yang sibuk untuk nyuruh Tuhan perhatiin dia, nggak akan pernah bisa treatment orang. Kamu nggak sanggup. Bahkan nggak pernah punya hubungan bagus antar manusia. Jamin dah. Apalagi Anda hidup di Jakarta Barat. Serius. Sering nggak melayani bro di Jakarta Selatan? Sering? Jakarta Pusat? Oke. Beda kan responnya kalau kamu WL di Jakarta Selatan? Di Jakarta Selatan, dia jingkrak kayak tadi, ini udah gempar nih. Goyang nih, kursi-kursi pindah nih. Jakarta Selatan, Barat kan beda. WL udah salto, kita masih tepuk tangan. Itu Jakarta Barat bos. Tapi dalamnya sebetulnya bergelora ini sebetulnya. Cuman ya itu tipe-tipe orang lah gitu masing-masing. Memang begitu, Jakarta Utara gayanya begitu. Barat gayanya begitu. Lu lihat engkong-engkong skena Jakarta Selatan kan beda kan sama engkong-engkong BSD. Ya, lain gayanya juga ya kan, dia punya sepatu kalau lagi nyantai beda, gaya pakaiannya lain ya kan. Ya itu cuman masalah kebiasaan, cuma Kristen agamawi ini beda. Ini bukan sekedar kebiasaan. Ini memang merasuk ke dalam keberadaan diri karena faktor dia ini tidak menggenakan Kristus secara sepenuhnya dalam keberadaan dirinya, justru dia yang nge-use Tuhan. Makanya dia bukan tanya, Yesus perlu apa? Enggak, dia enggak tanya itu. Yang dia bilang, baru kenal dia udah bilang, enggak perhatiin gua kan, enggak peduli sih. Dari tadi ngelirik juga kagak. Enggak mau tahu sih. Saya percaya Tuhan selalu mau tahu dengan Anda. Ya, Tuhan itu terlalu peduli denganmu. Hanya memang kalau kamu enggak satu fokus dengan Tuhan, repot. Saya ini pakai kacamata progresif ya. Bagian atas tuh untuk lihat jauh dan saya enggak punya masalah untuk lihat jauh, saya masih ada di titik normal. Nah turun ke bawah sini ini untuk ngebaca. Biasanya orang kalau udah tua tuh begitu, kita buat baca tuh yang makin kita deketin makin kacau. Dan ketika memesan, nah dia harus atur titiknya. Di mana pemisahan itu terjadi. Jadi mata saya dites dulu, coba lagi Pak lihat ke atas dulu, ke depan, segini cukup, segini, biar ketika ini di adjust, saya satu fokus antara si kacamata sama si mata saya itu ya satu fokus. Ini kalau nggak ngejust dengan Tuhan, memang beda fokus. Beda fokus, Tuhan tuh peduli terhadap kamu, amin. Tapi saya mau kasih tahu ya, dia nggak terlalu peduli emang dengan keadaanmu. Serius. Karena fokus Tuhan itu bukan keadaan Anda. Fokus Tuhan itu manusia batiniah kamu itu. Itu fokusnya Tuhan. Dia mau tolong kamu supaya kamu jadi serupa dengan dia. Dia mau tolong. Dia beri kamu kekuatan, dia beri kamu kemampuan. Tapi asli dia tuh gak niat gitu untuk yang mindahin gunung dari depan kamu. Enggak. Kita bukan nyembah Tuhan yang model kayak begitu.
You do something kepada yang kamu sembah, lalu kemudian berharap yang kamu sembah lakukan sesuatu, itu penyembahan berhala. Karena konsep Yesus nggak begitu. Dia sudah kerjakan dulu semua yang kau perlukan untuk keselamatan jiwamu, baru kamu respon dengan percaya, dan ketika kita respon dengan percaya, maka kita mesti ngejudge, kita mesti menyesuaikan, kita mesti nyocokin diri dengan fokusnya dia. Kalau enggak akan pernah relate dengan Tuhan. Kita beda frekuensi terus. Sama. Ini modelnya Marta. Beda frekuensi. Lukas 10 ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang kalau udah beda frekuensi dengan Tuhan, biasanya sih penuh dengan kegiatan, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Sibuk, tapi nggak jelas. Sensasinya tuh heboh gitu, tapi nggak tahu gitu mau buat apa, mau untuk apa. Orang lain juga nggak terima manfaatnya. Yang jelas adalah dia kelihatan sibuk. Ini loh Kristen agamawi, sibuk dengan kegiatan yang kelihatannya rohani, masalahnya adalah tanpa pengenalan akan Tuhan. Product knowledge aja perlu. Apalagi kepada siapa kamu persembahkan kegiatan kamu, perlu kamu kenal. Kalau kamu nggak kenal, restoran itu punya marketnya sendiri. Orang jualan produk punya marketnya sendiri. Kita nyanyi tadi, marketnya itu bukan jemaat. Itu kita persembahkan kepada Allah yang lagi nonton kita dalam pertemuan ibadah. Nyanyi buat dia, tepuk tangannya buat dia, lompat-lompatnya buat dia. Yang dia kolektif dari kita adalah bagaimana hebohnya kita mengucap syukur di hadapannya, itu yang dia kolektif kan. Jadi memang hidup setiap kita ini kan pesanan Tuhan. Maka yang kita perjuangkan dalam perjalanan hidup ini adalah kita penuhi pesanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi seleranya harusnya selera dia, bukan selera kau. Dan ini yang Yesus bilang kepada dia, berharap begini memang. Kasihan lu ya, capek ya Marta ya, gitu. Itu yang dia harap gitu kan. Tapi kan nggak begitu. Yang Tuhan bilang, lu nih khawatir amat sih. Khawatir nggak dianggap bikin apa-apa. Jadi akhirnya lu sibuk dengan segala apa-apa, yang apa-apa itu nggak pernah gua minta. Ih repot lu ya. Anda mikir sendiri deh, pengorbanan dulu atau cinta dulu, mikirin sendiri. Kalau memang pengorbanan itu karena cinta, atau memang cinta itu pengorbanan. Ya, lu pikir deh tuh. Ya. Hanya untuk yang dewasa. Yang belum nggak nyampe emang. Ya. Karena yang repot adalah ketika mencintai, sementara yang dicintai tidak merasa dicintai. Nyaho nggak lu? Itu yang Yesus mau bilang ke Marta. Lu pikir lu bikin itu buat gue? Masalahnya gue gak berasa. Kecolek juga kagak. Dari apa yang lu bikin ini, kalau lu bilang itu buat gue gak ada accept apa-apa, Tuhan bilang. Dan Tuhan bilang, yang ada lu nyusahin diri dengan banyak perkara. Waduh, ngeri. Nah, itu tadi yang saya baca adalah literasi kejadian di mana pertama kali Marta berkomunikasi dengan Yesus. Nah ini adalah kali kedua ayat-ayat yang selanjutnya ini. Yohanes 11 ayatnya yang ke-21. Ini adalah situasi di mana setelah beberapa hari saudara laki-laki mereka bernama Lazarus mati. Yesus datang dan orang yang pertama dia hadapi adalah Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia yang sambut pertama. Dia yang sambut pertama. Tapi kata sambutannya dia bilang begini, lu telat. Ngapain lagi datang? Udah mati saudara gue. Coba, memang bahasanya sih di undercover ya. Sekiranya engkau ada di sini, sekiranya. Dia mau bilang welcome, wrong time and wrong place. Ya. Payah, telat, mati deh saudara gue. Ngapain juga datang sekarang? Katanya Tuhan. Tuhan kok telat? Pembicara telat biasa. Tuhan kok telat? Ya. Gimana sih? Ya. Yohanes 11 ayat 23 sampai 24. Saya salut dengan Yesus. Yesus gak mau gak mau masuk ke dalam permainannya Marta. Ini jawabannya Yesus. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, Yesus gak mau masuk tuh ke dalam areanya cara berpikir Marta tuh, dia gak mau masuk. Dia coba bawa Marta kepada fokusnya dia. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Kalau kamu jadi Marta, harusnya kamu seneng jingkrak-jingkrak tuh kan. Yes, bangkit. Ini kan enggak. Maka ya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ya. Untung Yesus tuh Yesus ya. Kalau Yesus tuh gue balik kanan lu ketemu perempuan kayak gini. Mulut rica-rica lu. Ya. Gue jelasin kagak ngerti-ngerti. Perempuan itu salah satu yang gak bikin dia laku adalah goblok. Muka nomor 2, pinter nomor 1. Beneran. Ya. Lu percuma cantik gimana juga kalau on mah susah. Ya. Saya gak bicara pendidikan, tapi paling enggak lu relate sama Tuhan. Kalau gak nyambung sama Tuhan, sama siapa juga lu gak akan nyambung. Makanya ketemu perempuan cantik tapi bolot, parah. Ya. Ini bolot kuadrat nih. Bolot kuadrat, gak punya pengenalan akan Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, saudaramu akan bangkit. Iya tahu, gue tahu bangkit, tahu. Ntar kan akhir zaman kan, buset deh. Ya ini Yesus kayak bilang bacot lu ya. Gitu. Ya. Gila kali gue udah datang masih begini aja kelakuannya. Ya. Ampun, ampun. Perempuan model begini gak tahu mau disekolahin lagi bagaimana. Tapi kerennya Yesus gak masuk loh ke area berpikirnya Marta. Tidak memaki Marta. Tidak lakukan konfrontir apapun. Karena memang Anda harus hindari orang-orang yang tanpa pengenalan akan Tuhan ketika mulai berdebat. Gak akan nyambung tuh. Memang dia agak kurang. Ya. Karena pengenalannya akan Tuhan kentang. Ya. Saya berapa waktu lalu di Bandung study Bible. Saya bahas soal Seol dengan Firdaus. Bagaimana orang mati itu gak langsung ke rumah Bapa. Orang mati, yang bilang orang Kristen mati berpulang ke rumah Bapa itu papan bunga duka cita. Bukan Alkitab. Karena Alkitab bilang setiap orang masuk mengalami kematian, dia akan masuk ke tempat penantian. Nah, situ saya lagi menjelaskan, terus dia bilang begini. Ayat yang berkata tentang hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu berarti tidak literal katanya. Jadi tidak secara literal harus dipahami. Saya bilang, ya memang gitu tulisannya. Terus, ya enggak lah. Kalau saat itu juga ada di Firdaus, kan abis Yesus ngomong begitu tuh, mati, diturunin dari salib. Terus masukin kuburan, kapan Firdausnya? Kurang kan? Saya bilang dia gini, Yesus itu manusia yang jadi Allah atau Allah yang jadi manusia? Dia bilang, iya Allah yang jadi manusia. Lah kalau Allah bisa ngambil rupa jadi manusia, badannya ada di kuburan, tapi dia juga hadir di Firdaus, apa susahnya?
Ya nggak mungkin dong. Mungkin, ya nggak mungkin otak lu. Karena lu suruh Tuhan masuk ke dalam satu fokus kepada kau, makanya nggak nyampe. Tapi kalau kau masuk kepada fokusnya Tuhan, nyampe itu. Dapat kita punya titik fokusnya itu. Untung orang ini nggak kayak Marta loh. Dia akhirnya berpikiran, bener juga ya katanya. Enggak bener juga, emang bener. Kalau bener juga berarti lu masih setengah hati itu. Emang bener begitu. Ya. Lalu kemudian Yesus lanjut lagi di Yohanes 11 ayat 39. Dia nggak mau berdebat dengan Marta ini. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Saya waktu periksa literasinya, Yesus tuh rupanya, pokoknya dia fokus saja ngomong dengan wibawanya, tapi dia tidak sedang minta permit kepada Marta. Karena di situ ada orang banyak. Jadi ketika dia bilang angkat batu itu, karena yang ngangkat juga bukan Marta kok. Yang lain yang ada di sana, laki-laki. Digeser lagi batunya. Memang kurang ajar sih. Anda lihat jawabannya. Udah bau, keles. Udah mati 4 hari. Ngapain juga. Sekali lagi, untung Yesus itu Yesus. Kalau Yesus itu saya akan tukar Lazarus dengan Marta. Ada film Korea di Netflix beberapa hari yang lalu. Lagi santai, saya lupa judulnya apaan. Tapi ini suami istri punya rumah yang dikontrakin sampai akhirnya dibikin jadi pemujaan yang akhirnya si suaminya terlibat karena pengen roh anaknya yang udah mati itu balik lagi. Gue lupa deh judulnya apaan, tapi itu masih baru di Netflix ya. Itu yang saya cuma bilang kalau Yesus tuh gue sih gue tuker tuh dia. Gitu. Marta ini mending ditukar sama roh kucing kali, ya kan? Gitu. Ini ribet banget men. Ya. Yesus bilang angkat batu itu, dia bilang udah bau kali, udah 4 hari, ya kan? Tapi puji Tuhan, Yesus memang tidak butuh konfirmasi dari Marta dan mujizat itu terjadi. Lazarus juga akhirnya keluar dari kuburnya. Ya. Dan apa yang Tuhan mau itu yang terjadi. Karena itu bicara soal kebangkitan. Kebangkitan dan hidup. Kebangkitan itu kemenangan. Hidup itu adalah sesuatu yang mengatasi maut. Makanya kebangkitan dan hidup itu adalah menang atas maut. Nah hari ini bicara soal kebangkitan, ini yang Anda dan saya harus kenakan pada diri kita masing-masing. Bahwa karya Kristus gak hanya di kayu salib, tapi juga ada karya Kristus dalam kebangkitan. Dan harusnya kita paham bahwa musuh terakhir, musuh terbesar kehidupan adalah maut. Siapapun orangnya. Dan kalau maut sudah dikalahkan, tidak ada lagi yang perlu dilombakan. Karena Anda dan saya lebih daripada pemenang. Sebetulnya anak Tuhan tuh gak punya kompetisi lagi dalam hidupnya. Anda udah menang dari sononya. Yang Tuhan harap adalah Anda tetap berkemenangan sampai akhir. Itu yang Tuhan harap. Karena itu memang tidak ada istilah pahala di dalam kekristenan. Kita gak pernah ketemu kata pahala. Karena Anda tidak lakukan apa yang benar supaya Anda menjadi benar. Tapi karena karya Kristus di atas kayu salib membenarkan Anda dan saya, sehingga kita dipanggil sebagai orang benar. Dan kalau sekarang kita melakukan apa yang benar, bukan supaya benar. Tapi selayaknya lah orang-orang yang sudah dibenarkan untuk melakukan apa yang benar. Sehingga sampai pada akhirnya nanti Anda dan saya kedapatan benar. Dan bicara soal kebangkitan adalah bicara tentang kemenangan atas maut. Nah sekarang, Tuhan gak butuh orang yang berani mati buat dia. Tuhan mau Anda dan saya berani hidup buat Tuhan. Karena yang berani mati buat Tuhan itu teroris, bos.
Kekristenan itu Tuhan nggak minta matimu, Tuhan minta hidupmu. Karena nggak ada persembahan yang mati, nggak ada persembahan yang hidup. Karenanya nggak ada lagi pertandingan sebetulnya. Jangan berlomba di dalam area orang dunia. Yesus itu menang atas maut, bahkan malaikat yang sudah jatuh itu tahu kok siapa yang jadi juaranya, orang percaya, Anda dan saya. Beda dengan Maria. Ini yang saya bilang kenakan kebangkitan Kristus. Nalarnya beda, fokusnya beda dari dunia. Nalarnya, fokusnya sama dengan Yesus. Di Lukas 10, ayatnya yang ke-39, saya bacakan buat kita sekalian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Seorang yang lebih daripada pemenang memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya ulangi, bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kau tahu apa itu? Pemahaman. Saya selalu pesan kepada anak-anak ketika mereka masih sekolah dulu. Saya selalu pesan ke mereka dan tekankan kepada mereka fokus kalau di kelas. Fokus. Guru ajar kamu harus bisa serap. Fokus. Karena tidak perlu belajar ketika mau ujian. Yang perlu belajar ketika mau ujian adalah orang-orang yang tidak fokus ketika di kelas. Karena tidak fokus dia tidak paham. Karena dia tidak paham maka dia butuh menghafal. Jagoan hafal dengan yang paham akan kalah. Karena yang paham nggak pernah bisa dicabut dari isi kepalanya. Yang hafal itu temporer. Dia cuma hafalin. Habis itu besok pagi dia mandi, dia guyur kepalanya, apa yang ada di kepalanya juga begitu bersih dengan air yang ada mengalir. Apalagi kalau orang sudah bilang, gimana belajar bagus tadi nak? Udah, semua di luar kepala, berarti tidak ada yang di dalam. Semua di luar. Ini yang Maria pilih, pemahaman, pengenalan. Bukan saya bilang berkegiatan di dalam gereja itu nggak perlu, bukan. Adalah betul, melayani itu menyempurnakan pertobatan. Saya firm dengan Bapak Gembala. Melayani menyempurnakan pertobatan. Namun pertobatan yang berhenti untuk terus-menerus mengenal Tuhan, satu hari juga nggak akan bertahan melayani. Karena dia berhenti untuk kenal Tuhan. Berhenti untuk cari tahu maunya Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapi, kondisi yang sedang dia alami, dia berhenti untuk kenal Tuhan, maka berhentilah kekuatannya. Orang kuat, orang rasa aman, itu karena pemahaman. Tanpa pemahaman, dia nggak akan kuat, dia nggak bisa bertahan. Karena pemahamanlah yang bisa membuat orang jadi mundur, pemahaman juga yang bisa membuat orang bertambah maju dan berlebih cepat. Pemahaman. Makanya ada 2 orang jadi korban ketika anak saya waktu itu mau lulusan junior school. Ada 2 kawannya jadi korban tidak lulus. Karena kawannya ini, ya udah jelas kawannya jadi bapaknya juga bukan gua kan. Polanya beda. Saya bilang anak saya, enggak perlu kau belajar ulang-ulang. Yang kau perlukan adalah kau belajar dan kau pahami. Kalau kau sudah pahami, pindah belajar yang lain. Paham. Makanya di rumah kami itu tidak ada yang namanya mau ujian besok. Belajar, enggak ada. Besok mau ujian, saya suruh mereka santai hari itu. Buka aja zaman itu, open aja kau punya PlayStation semuanya. Main, semua main. Ya. Main, saya punya anak 4 itu, 1 perempuan, 3 laki-laki. Main, gelar yang mau nonton, apa jadi dulu zamannya masih ada VCD segala macam, nonton. Besok ujian kan, iya nonton. Udah paham kan? Paham Pak, dan paham betul.
Saya ingat anak saya nomor 2 itu lulusan terbaik di kota Depok, di junior school. Dan temannya itu memang akal-akalan. Dia bilang ke orang tuanya mau belajar di rumah kami. Dia tahu di rumah kami ada budaya kalau besok ujian, hari ini refreshing. Jadi itu anak setiap mau ujian dia ke rumah datang main. Saya bilang, oh ini sebentar lihat ini, lihat. Ya. Saya udah bilang anak saya, kasihan lo itu. Iya dia mau main Pak ke sini gimana? Ya nggak apa-apa, cuman kasihan. Maksudnya Pak, udahlah. Dan betul, nangis itu. Waktu lihat namanya gak ada. Dan saya panggil anak saya bilang, kau masih ingat setiap kali dia datang Papa bilang kasihan? Iya Pak, itu nubuatannya. Cuman saya mau jelasin waktu itu gak mungkin sama kamu. Yang ini nubuatannya, kasihan. Sama-sama kan kamu main? Iya. Mainnya bareng dia kan? Iya. Kau terbaik, dia gak lulus. PS-nya bareng gak? Bareng. Ya. Tapi masalahnya kau paham dia tidak. Hal yang sama. Marta ambil keputusan dan itu disebut memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pengenalanmu akan Tuhan, gak ada yang bisa rampas itu. Dan itu bukan momentum, itu daily. Kamu mesti kenal dia terus. Kamu mesti cari tahu terus apa yang dia mau. Dan itu yang bikin kamu bertahan. Makanya beda. Ketika Yesus datang, di Yohanes 11 ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Teks aslinya bukan dia pergi datangi Yesus, bukan. Dia berlari menyambut Yesus. Dan dalam sambutannya aneh-aneh. Tapi lihat, Maria ngapain? Tinggal di rumah. Tahu kenapa? Karena Maria paham, kalau Yesus datang, pasti semuanya beres. Mau bikin apa lagi? Tidak perlu dikomplain. Walaupun sudah 4 hari mati saudaranya, pasti sesuatu yang baik terjadi. Karena dia kenal siapa yang datang. Momen pada saat dia dengarkan berapa waktu yang lalu, dia nggak sia-siakan itu. Dan itu menjadi sebuah kekuatan buat dia. Kebangkitan Kristus bukan sekedar bagian dari selebrasi gereja. Tapi memang ada sesuatu yang tidak hanya kita peringati, tapi juga membuat Anda dan saya diperingatkan. Ya, kalau kemarin hari Jumat kita juga diperingatkan bahwa Anda dan saya sudah diampuni. Jadi marilah hidup selayaknya orang yang sudah diampuni. Sekarang kita juga diperingatkan. Allah yang Anda dan saya sembah yang mengambil rupa sebagai manusia, itu sudah menang atas maut. Dan apa yang dia sudah lakukan itu dikenakan pada Anda dan saya. Artinya, harusnya kita ini hidup sesuai dengan kebangkitan dan hidup itu sendiri. Yesus itu, saya mau bahas soal kebangkitan dulu. Yesus itu resurrection. Kebangkitan itu artinya steadfast, meningkat, dan diangkat. Kebangkitan itu artinya hidup walau sudah mati. Itu artinya kebangkitan. Artinya di dalam Kristus tidak ada situasi dan keadaan yang bisa melimitasi Anda dan saya. You unlimited untuk urusan situasi dan kondisi kamu. Bukan sekedar pengharapan, tapi Tuhan bilang, ini kepastian karena saya udah lewati maut itu. Jadi untuk urusan yang lain, receh. Karena untuk urusan maut, selesai. Lalu kemudian, Yesus itu hidup. Hidup itu artinya bertumbuh, produktif, menikmati. Kalau kebangkitan itu artinya hidup walau sudah mati, kebangkitan itu hidup walau sudah mati, kalau hidup itu adalah tidak akan mati selama-lamanya. Itu hidup. Jadi harusnya ini yang terjadi. Barang siapa percaya pada Yesus, percaya itu steadfast, di mana Anda berdiri, mempercayai Tuhan.
Di saat semuanya tidak memungkinkan untuk kau percaya, karena ketika Anda steadfast di hadapan Tuhan, mengakui Dia atas situasi dan keadaanmu, maka sesungguhnya sebagai bangunan Allah, yang sedang terjadi adalah proses groundbreaking. Sebuah gedung, semakin tinggi dia mau dibuat, maka semakin dalam tiangnya harus ditancap. Karena kalau kurang dalam, maka pasti doyong itu bangunan. Saya ingat setiap kali transaksi untuk urusan apartemen, itu paling bagus beli ketika masih groundbreaking. Ketika apartemen itu proyeknya masih groundbreaking, harganya bisa tipis dengan modal. Anda bisa beli apartemen yang sudah jadi harga 2M hanya dengan angka 600 juta groundbreaking. Tapi memang ketika groundbreaking Anda bayar, kau baru bisa lihat kau punya apartemen itu 3 tahun ke depan. Karena kau beli itu ketika masih dikerok tanahnya. Dan ketika bangunan jadi, angkanya beda. Karena memang bertumbuh itu nggak pernah muncul duluan. Dia harus berakar dulu. Itu namanya hidup dalam kuasa kebangkitan. Siapa yang berhenti untuk berakar nggak akan pernah bertumbuh. Dan kalau dia udah bertumbuh, harusnya dia berbuah. Angkatan saya ini dulu pegangannya adalah kualitas. Makanya kau jangan heran ketemu orang-orang seusia saya yang udah setengah abad lebih ini masih suka koleksi mobil tahun 30, tahun 20. Saya lihat teman saya punya Mercy Tiger-nya masih bagus bener dan good build quality. Kami kadang dengan bodohnya mengelus-ngelus mobil. Gila ya, emang Jerman punya kualitas bagus ya. Tapi saya nggak mau berhenti sampai di situ. Karena generasi kalian juga jadi berkat buat saya. Bahwa yang namanya kualitas jadi sampah kalau tidak berfungsi. Betul. Fungsi. Buat apa kalau nggak fungsi? Saya berapa waktu lalu diskusi di sebuah toko buah digigit. Ya, nggak enak disini nyebut brand tuh, nanti branding lagi. Di toko buah digigit itu, saya lagi bahas dia punya jam pintar. Nah jam pintar yang saya lagi bahas harganya 15 juta. Saya suka size-nya. Saya pengen yang saya punya high end tadinya ganti dengan yang itu. Nah, saya diskusi tentang fungsi. Ternyata dia bagus, tapi memang tidak berfungsi buat saya. Ini buat diving, Pak. Saya nggak diving. Olahraga saya calisthenics bukan diving. Ini bagus buat adventure, Pak. Panjat tebing. Oh, saya cuma trekking, Mas. Enggak panjat tebing. Ini sekian puluh jam. Nah, baru terakhir saya tanya. Berarti kalau nanti saya ada di trekking naik bukit, kalau panas, saya bisa ulurkan tangan saya ke sinar matahari dan ada solar charge. Tidak ada solar charge. 15 juta nggak bisa solar charge? Nggak bisa, Pak. Jadi bagus kualitas build. Iya, saya bilang kau kayak orang tua ngomongnya. Karena hanya orang tua yang bicara good quality. Kita juga sekarang harus bicara fungsi. Dengar ini. Hidup dalam kebangkitan Kristus nggak cukup lu jadi orang lama jadi Kristen. Tapi kau bermanfaat. Itu yang namanya berbuah. Kalau nggak bermanfaat, lu nggak kepake jadi pajangan. Ya. Sama,
Teman-teman saya yang punya mobil Jerman yang tua-tua itu, keren, build-nya bagus, tetap aja kalau dibawa ke jalan macet, sport jantung. Ngayun tuh radiator, ya, ngayun. Itu dia, ya. Saya bilang kagak tenang amat ini ya bawa mobil. Nggak fungsi, percaya itu diangkat. Kalau kau bertumbuh harusnya produktif. Kalau kau produktif, baru kau bisa nikmati benefit dari apa yang Kristus kerjakan. Kalau enggak, kau tidak bisa nikmati. Akhirnya kamu cuma jadi orang Kristen katanya. Tahu artinya katanya? Tuhan itu baik katanya. Kamu enggak ngalami sendiri. Tuhan mau kamu enggak hanya kenal dia, tapi juga mengalami dia dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini Roh Kudus berlanjut dalam pemahaman pengertian buat setiap kami masing-masing, sehingga ibadah pada kesempatan ini tidak ada yang berlalu begitu saja. Kami bisa tangkap ini semuanya tanpa terhilang sedikit pun dari pesan yang ada dari kebenaran-Mu. Karena sumber iman kami hanya satu, firman Tuhan. Dan sumber inilah yang membuat kami kuat, bisa berjalan maju bersama denganmu dan bertahan sampai kesudahannya. Karena firman-Mu berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang menang. Dan kami mau tidak hanya di awal saja berkemenangan karena Tuhan berikan. Kami juga mau kami berkemenangan sampai pada akhirnya. Sehingga di mana Yesus ada, di sana kami juga ada bersama-sama dengan yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.